Perkenalkan, nama saya Muhammad Asy-Syazili Akbar dengan NPM 2512611108. Pada hari ini saya akan menjelaskan bentuk-bentuk negara di dunia. Setiap negara di dunia memiliki struktur pemerintahan yang unik. Pemahaman tentang bentuk-bentuk negara sangat penting untuk menganalisis sistem politik dan tata kelola suatu negara. Pada presentasi ini saya akan mengulas 4 bentuk negara utama, di mana ada kesatuan, federal, konfederasi, dan Commonwealth. Bentuk-bentuk negara lain. Konfederasi dan Commonwealth. Konfederasi ialah asosiasi negara-negara berdaulat yang mempertahankan kemerdekaan. Pusat hanya memiliki sedikit kekuasaan dan tergantung pada persetujuan anggota. Contoh dari ini adalah Country Swiss sebelum 1848, Amerika Serikat di bawah Anti-Slave dan Confederation. Kemudian ada Commonwealth, asosiasi sukarela negara-negara berdaulat yang umumnya memiliki hubungan historis dengan Inggris. Mereka berbagi nilai dengan tujuan, tetapi masing-masing independen. Contohnya ya Commonwealth of Nations, 56 negara anggota termasuk Kanada, Australia, dan India. Yang pertama, negara kesatuan. Kekuatan ada di tangan pusat. Berikut definisinya. Kedaulatan sepenuhnya berada di tangan pemerintahan pusat. Pemerintahan daerah hanya memberikan sebagian kekuasaan dari pusat. Adapun karakteristik kunci. Yang pertama, hanya ada satu konstitusi. Yang kedua, pemerintahan tinggi, sentralistik. Dan ketiga, hanya ada satu keluarga negaraan. Ada contoh negara pun di sini Indonesia, Perancis, Jepang, dan sebagian negara di dunia yang menganut sistem negara kesatuan Unity States. Yang ketiga ada negara federal, pembagian kekuasaan yang unik. Negara federal ditandai dengan pembagian kekuasaan antara pemerintah pusat dan pemerintah negara bagian. Otonomi negara bagian, negara-negara bagian memiliki otonomi luas dan wewenang legislatif tersendiri dalam isu-isu tertentu, misalnya pendidikan, hukum lokal. Kemudian ada konstitusi ganda, terdapat konstitusi federal dan konstitusi negara bagian. Masing-masing memiliki yurisdiksi yang jelas. Ada contohnya pun, di sini ada Amerika Serikat, Jerman, Kanada, Australia, dan India. Ada contoh utama dari sistem federal. Kedaulatan terletak pada keseimbangan antara kepentingan nasional yang diatur oleh pusat dan kebutuhan lokal yang diurus oleh negara bagian. Mana nih yang terbaik? Berikut ada studi kasus dan pertimbangan. Tidak ada satu bentuk negara yang punya sistem terbaik secara universal. Pilihan tergantung pada konteks sejarah, keragaman budaya, dan skala geografis suatu negara. Yang pertama ada keagamaan internal. Negara dengan etnis, bahasa, dan budaya yang sangat beragam sering memiliki federal untuk memberikan otonomi lokal dan mencegah disintegrasi. Yang kedua ada warisan sejarah. Banyak negara yang mempertahankan untuk negara yang diwarisi dari masa kolonial atau evolusi politik internal mereka. Ketiga ada skala geografis. Negara-negara besar secara teritorial cenderung menggunakan sistem federal karena sulit mengelola wilayah yang luas. Yang ketiga, efisiensi dan kecepatan. Negara kesatuan sering lebih efisiensi dalam pengambilan keputusan dan implementasi kebijakan nasional yang seragam. Berikut presentasi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.